Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari apa sih teks tema biografi pahlawan itu. Di sini saya mengambil salah satu contoh pahlawan yaitu Agusti Ngurah Rai. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari teks biografi. Untuk itu, kalian harus dapat memahami terlebih dulu pengertian biografi. Kata biografi secara harfiah berakar dari bahasa Yunani yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata grafian yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Dan bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas, dan tidak bertele-tele, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias pada pembaca. Isi biografi tidak sekedar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena dapat juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Akan tetapi, tidak semua aspek atau peristiwa diceritakan, hanya hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, tokoh atau sosok dalam biografi bukanlah tokoh atau sosok bias, melainkan orang yang berpengaruh, telah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar melalui biografi kalian mendapatkan inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi setelah membacanya. Untuk itu, silakan baca dengan seksama contoh teks biografi tokoh pahlawan Agusti Ngurah Rai yang di atas. Dan materi selanjutnya adalah memahami dan menganalisis ide pokok dan penjelas. Nah, untuk memahami sebuah teks biografi, kalian perlu memperhatikan ide pokok dan ide penjelasnya di dalamnya. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokoknya umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu bisa pada awal paragraf deduktif, pada akhir paragraf induktif, atau campuran keduanya. Berikut ini contoh letak ide pokok pada paragraf deduktif dan induktif. Yang pertama, ide pokok pada paragraf deduktif. Aman Datuk Madjoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ketenarannya sebagai penulis cerita anak disebabkan profesinya sebagai pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka. Di majalah mingguan itu, ia sering mempubliskan cerita anak. Sudah tidak terhitung jumlah cerita anak yang telah ditulisnya selama bekerja di majalah tersebut. Ide pokok, Aman Datuk Madjoindo penulis cerita anak. Kalimat utama, Aman Datuk Madjoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ide penjelas, ketenarannya karena mengasuh rubrik cerita di Panji Pustaka. Ia sering mempublikasikan cerita anak, tidak terhitung jumlah cerita anak yang ditulisnya. Yang kedua, ide pokok pada paragraf induktif. Kartini saat itu menganggap wanita pribumi banyak yang tidak memiliki pendidikan layak sehingga tidak mengenal baca tulis. Mereka juga sering mendapatkan perilakuan diskriminasi jenis kelamin. Selain itu, wanita pribumi juga kerap tidak mendapatkan persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Ide penjelas, Kartini menganggap wanita pribumi tidak memiliki pendidikan. Mereka mendapat perlakuan diskriminasi, wanita pribumi tidak mendapatkan persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Kalimat utama, itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Dan materi selanjutnya adalah menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup dari tokoh tidak hanya bisa kalian dapatkan dari teks yang berbentuk biografi, akan tetapi kalian juga bisa menemukannya dalam bentuk teks rekon. Teks rekon merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu, dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Untuk lebih memahaminya, berikut ini teks rekon yang di atas tentang Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Untuk memahami sebuah teks, kalian juga perlu mendalami struktur atau bagi-bagiannya. Teks biografi dan teks rekon berisi kisah kehidupan atau pengalaman seseorang yang berbentuk cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai urutan waktu.
Untuk itu, teks biografi dan teks rekon memiliki struktur yang sama, terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa kejadian penting, dan reorientasi. Apa sih orientasi, masalah atau peristiwa kejadian penting, dan reorientasi ini penjelasannya? Dan yang pertama, orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi-mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Selanjutnya ada materi menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Dalam penggunaan tanda baca sangat penting loh dalam suatu teks. Apakah kalian telah memahami seluruh kaidah penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia secara lengkap? Kaidah penggunaan tanda baca terdapat dalam PUBI. Apa sih PUBI? PUBI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang saat ini dapat kalian temukan dalam bentuk cetak, buku elektronik, aplikasi maupun online. Dalam PUBI tersebut tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Kalian juga dapat menemukan beberapa contoh penggunaan kaidah tersebut. Setelah kalian mencermati kaidah tanda baca, pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan dalam PUBI, kalian dapat berlatih menganalisis teks berdasarkan kaidah-kaidah tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh analisis penggunaan tanda baca dalam teks biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama, nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Kalimat tersebut menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Hal tersebut sudah tepat karena kaidah PUBI menyatakan bahwa tanda titik digunakan sebagai tanda akhir kalimat. Yang kedua, semenjak itu Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Penggunaan tanda koma dalam kalimat tersebut sesuai dengan kaidah karena menurut PUBI tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian pada kalimat tersebut terdapat kata penghubung antar kalimat, sementara itu yang kemudian diikuti dengan tanda koma. Yang ketiga, kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotono, Midden Java, The Express, Otesan Hindia, Kawemoedea, Jarat Timur, dan Pescara. Tanda koma juga digunakan dalam kalimat tersebut sebagai pemisah di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Selain itu, terdapat penggunaan huruf miring untuk penggunaan nama surat kabar dalam kalimat tersebut. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara menemukan sekolah dasar di LS, Sekolah Dasar Belanda, dan melanjutkan sekolah ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Dalam kalimat tersebut terdapat tanda kurung yang berfungsi mengapit tambahan keterangan atau penjelas. Materi yang terakhir yaitu memahami unsur teks kebahasaan biografi. Dalam setiap teks memiliki ciri kebahasaannya masing-masing sebagai teks yang menceritakan kisah hidup seseorang. Teks biografi memiliki unsur-unsur kebahasaan yang sering terdapat di dalamnya.
Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang, pronomina persona. Yang kedua, kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Sebagai contoh, kata membantu dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut merupakan kata kerja material. Ki Hajar Dewantara membantu Komit Bumi Putra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Yang ketiga, kata sifat adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contoh, penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Tulisan-tulisan sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Yang keempat, kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Contoh, penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Ia diberikan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh, penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata mencurahkan dan menghendaki pada contoh kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Mereka menghendaki dibuang ke negara Belanda. Yang keenam, yang terakhir, kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung konjungsi, kata depan preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu kronologis. Contoh, penggunaan tampak pada beberapa kalimat berikut. Pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Cukup sekian materi-materi yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.